Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak Nasional Haji SPT MSI selaku Kepala SMPN 1 Meja yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Meja dan terkhusus untuk calon guru penggerak Bapak Taufik Akung dan Pak Yudi Lesmana. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan melaksanakan aktivitas kita. Terlebih untuk pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam guru penggerak. Salawat dan salam kita berikan kepada yang besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaat besok di kiamat. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Pada kesempatan siang ini nanti diseminasi akan dilakukan oleh calon guru penggerak SMPN 1 Meja. Yang pertama adalah Pak Taufik Akung dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Pak Yudi Lesmana. Harapannya untuk kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan akan menjadikan ilmu baru buat kita semua. Terlebih hal yang paling penting di sini adalah nanti kita bisa melaksanakan, kita imbaskan di sekolah kita SMPN 1 Meja ini. Jadi nanti apa-apa yang disampaikan oleh beliau berdua tidak hanya sebatas ilmu, tetapi juga bisa menjadi kita bisa laksanakan, kita nyatakan, aksi nyatakan dalam kegiatan-kegiatan ataupun program-program di SMP 1 Meja ini untuk tahun ajaran depan. Itu ya, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Untuk berikutnya kita langsung saja pada paparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Akung. Kemudian nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yudi Lesmana. Monggo waktu kami berikan sepenuhnya untuk Bapak berdua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mateng ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Sukagarja, Bapak Masokan Wakati SPT MSI, dan yang mewakili warga kesesuaian Bu Zubaidah SPT MSI. Ingkang kula hormati sedaya Bapak Ibu guru tenaga pendidikan SMP Sukagarja. Ingkang saya hormati pula peserta CGP, rekan saya Bapak Yudi Lesmana, para matur sepeda semoga langsung rumi kita saling aturaken puja puji syukur biqolina alhamdulillah ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang keparing rahmat, hidayah, inayah, barokah serta ridhonipun sehingga ing wekdal menika sang menika kita saged makempak saged mujahid ing bapak menika kanthi boten wonten alang setunggal punapa-punapa. Biqolina alhamdulillah
rasa syukur kita marang Gusti Allah, kita sedanten diparingi kenikmatan yang luar biasa, saged makempal, saged majehe, saged bertatap muka, saged komunikasi, tasih saged menghirup udara segar, tasih dikasih nyawa, saged bergerak kemanapun kita menuju, arupi kesehatan ingkang kula nikmati, panjenengan nikmati, kesehatan jasmani lan kesehatan rohani. Lan mugi-mugi acara ini nanti berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada suatu apapun lan angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika kalipun salawat salam senantiasa kita aturkan dumateng baginda Rasulullah, Nabi panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita tugas syafaatipun bijang ing dinten akhir minat dunya ketam akhirah. Para bapak dan ibu ingkang kami hormati, kawula di sini saya pribadi Taufik Abdul Wahyudi selaku guru SMP Setugang Gajah lan Bapak Yudi Lesmana SPD selaku ugi guru SMP Setugang Gajah. Di sini terima kasih sekali matur nuwun sanget dumateng para bapak lan ibu ingkang sampun kersa nderek rawuhi acara menika, yaitu diseminasi budaya positif. Mugi-mugi tidak panjenengan saking dalem, saking aktivitas tadi menuju ke sini, mugi-mugi angsal pinaringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan dalem sampun saged memuji supados sedaya kesaenan Bapak lan Ibu sedaya pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, saha tansah pinaringan kasarasan, kawelusengan, katentreman, keselamatan, sehat walafiat, diberikan rezeki ingkang kathah barokah, dijauhkan dari penyakit lahir dan batin serta panjang umur lan sageda ansal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi dalam matur sangat dumateng para bapak lan ibu ingkang sampun kersa nderekaken menyemangati dalam saya ugi sama Pak Yudi yang selaku CGP Angkatan 10 ini. Oke, untuk memulai acara nanti dalam saya mau memaparkan kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Nanti ada 6 konsep pemahaman budaya positif. Jadi nanti saya akan memaparkan dari 6 tersebut, yaitu yang saya paparkan ada 3 dulu. Yang pertama di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, dan yang ketiga keyakinan kelas. Nanti selanjutnya yang keempat, 5, dan 6 akan diteruskan oleh Pak Yudi Lesmana, karena dalam satu video ini saya buat kolaborasi jadi satu video dalam 2 CGP untuk nanti yang bisa diupload dalam video aksi nyata pada modul 1.4. Ngoten nggih. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Setugang Gajah, ini tadi sudah saya perkenalkan CGP untuk Angkatan 10, saya Taufik Abdul Wahyudi dan Pak Yudi Lesmana dari SMP Negeri 1 Gajah. Agenda yang pertama yaitu tadi pembukaan, yang kedua pemahaman konsep, dan yang ketiga penutup. Untuk pembukaan, mari kita awali bacaan Fatihah. Semoga ini nanti berjalan dengan lancar dari awal langsung di akhir. Al-Adiyah disuruh Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, begini acara yang kedua yaitu pemahaman konsep. Bisa langsung di slide ke selanjutnya. Oke, menuju ke pernyataan pertanyaan pemantik ya. Di sini ada, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini dari 3 pernyataan pemantik? Saya bacakan, Bapak Ibu guru bisa dengan bersama. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini kira-kira setuju betul? Hukuman, sanksi. Kalau kita sebagai pendidik, apakah kita setuju untuk mengklaim, menghukum peserta didik langsung didiskualifikasi? Kira-kira pendapat panjenengan setuju atau betul? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Nah, ini yang kedua juga pemberian hukuman, tapi dalam bentuk yang positif, bisa untuk membaca, mungkin di perpus atau mungkin di mana, terserah kita sebagai pendidik. Kalau ada salah satu peserta didik yang selewat, mungkin salah, kita sebagai guru mungkin bisa langsung mengevaluasi dari anak tersebut. Terus yang ketiga, pernyataan pemantik yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari tiga ini kira-kira pernyataan pemantik dari bapak ibu guru yang panjenengan rasakan untuk pernyataan pemantik ini setuju apa betul? 1, 2, dan 3. Bu Uli, setuju yang nomor berapa? Atau setuju semua? Atau tidak setuju? Ya, ini kan cuma saran. Saya minta saran ke panjenengan. Nah, dari 3 pertanyaan permantek ini, kira-kira dari panjenengan sebagai guru pendidik cocok, setuju, napa boten? Bu turut ribut. Yang mana Bu? Ya, pertanyaannya setuju dengan pernyataan berikut ini. Setuju? Oke. Oke, Bu Turut setuju di poin nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 mungkin tidak setuju. Mungkin Bu Ulim bisa beri tanggapan sedikit. Kalau saya di tengah-tengah, mungkin dapat mendisiplinkan anak, tapi dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya tidak, karena segala sesuatu itu apa yang perubahan dari anak itu harusnya dari faktor internal anak tersebut, bukan dari hukuman maupun dari penghargaan. Gitu. Ya, leres. Kalau emang satu emang sudah pernah ya saya lakukan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Cuman sak bedakan toh. Ya benar, mungkin tak suruh hormat di bendera atau di depan, tapi ya langsung jera. Tapi tetap kita memantau. Tapi kalau dipantau lagi, dia selewat lagi. Itu yang pertama sudah sering saya lakukan dari dulu. Yang kedua, pemberian hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan juga ada positifnya. Daripada dia ngantuk dolanan HP atau bermain sendiri sama temennya, lebih baik biasanya emang tak suruh ke depan, terus baca di sini, saya kasih teks buku, terus dia akan fokus di depan. Yang ketiga juga bisa ya, setuju untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya kan ada salah satu pendidik yang bisa menjawab, ngasih pertanyaan ke peserta dididik, mungkin dikasih reward, entah itu permen atau uang atau penghargaan apa atau hadiah apa. Biasanya peserta didik juga akan motivasi ya untuk semangat belajar dan menjawabnya untuk materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Monggo lanjut. Oke, konsep pemahaman budaya positif. Ya, tadi ada 6, ini nanti saya sampaikan, saya utarakan dari poin 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya, sesuai tadi yang saya utarakan akan dipaparkan oleh Pak Yudi Lesmana di poin 4, 5, dan 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk langsung. Konsep 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk perubahan paradigma ya,
Di sini tugas Anda adalah mengapalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira itu tadi ada dua pertanyaan, apa yang terjadi, dan yang kedua, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali. Jadi dalam dua orang atau dua peserta didik mungkin kita suruh dalam mengepalkan tangan, terus dia sengaja untuk membukanya dengan sekuat tenaga. Apakah kita pengen membukanya atau tidak, itu juga tergantung kita yang mengepalkan tangan, apakah bisa untuk membukanya dengan senang hati atau tidak, itu juga tergantung tadi yang mengepal tangan. Lanjutannya tidak membuka kepalan tangan karena instruksi dari awal adalah di dalam kepalan tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Dalam kegiatan ini yang memegang kendali adalah si pengepal tangan tersebut. Dia bisa saja mempertahankan kepalanya maupun membukanya sesuai dengan keinginan si pengepal tangan tersebut. Jadi yang pengepal tangan emang dia sebagai pengendali, istilahnya dari manajer, tergantung dia pengen buka atau tidak dari kepalan tangan tadi yang dibuka oleh temannya atau orang lain. Sama seperti kita sebagai guru, kita adalah sepemegang kendali bagi murid, walaupun mereka harus merdeka tanpa paksaan, tetap kitalah yang akan menuntut dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Jadi kita tadi diibaratkan sebagai pengepal tangan, kepalan tangan, berarti kita sebagai guru untuk mengatur, mengkondisikan semua peserta didik atau murid, itu pengendalinya tergantung kita. Jadi kita jangan sampai dikendalikan oleh peserta didik atau oleh murid yang angger nyuruh Bapak Ibu guru tanpa ada apa-apa atau mungkin orang sopan, kata-kata juga sanggar-sanggaran, itu kelihatannya juga saya lihat ada yang seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik tetap merespon dari pertanyaan, keinginan oleh peserta didik, tetap kita kendalikan posisi kita sebagai peserta didik, sebagai kontrolnya, manajernya. Terus perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru pengontrol murid, kita sebagai pengontrol murid, pengendali murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga ilusi bahwa penguat positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat dari dua kolom judul stimulus respon dan teori kontrol, di mana kira-kira yang memiliki kontrol itu siapa. Dari kolom pertama stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mungkin sulit ya, kita mungkin terbaik ngongkong seseorang peserta didik seperti kita, mengarahkan seperti kita yang terbaik. Nah, itu untuk mengubah pandangan sama dengan pikiran kita, juga kita harus mencobanya untuk peserta didik agar seperti kita untuk hal yang lebih baik. Terus teori kontrolnya, di situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Yang kedua, stimulus respon, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita lihat kalau ada sesuatu hal atau teman atau mungkin peserta didik, kita mau melihat elaknya saja, kesalahan saja, tidak dilihat kebaikannya. Jadi mau dilihat buruknya saja. Teori kontrolnya, kita bisa melihat semua perilaku memiliki tujuan, ya, tujuan yang beda-beda. Stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu juga tergantung kitanya. Kita cocok atau tidak yang mengontrol kita, apakah itu dalam segi positif atau negatif, juga kita harus bisa memilah-milah itu perintah positif atau negatif. Terus teori kontrolnya di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Juga sama, kalau memang kita sudah bisa mengontrol orang lain, membius orang lain untuk mengarahkan kita, mengarah ke kita dalam hal positif, juga hikmahnya akan lebih baik dan kita juga akan bangga. Alhamdulillah, mungkin peserta didik kita arahkan ke hal yang positif, manut pada kita juga ada rasa bangga dan terpercaya diri. Terus teori kontrolnya di situ yaitu Anda tidak bisa mengontrol pada orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita paksa, emang rata-rata gagal. Kalau orang srek kok dipaksa, itu biasanya tidak menimbulkan hal positif. Maunya mau dipaksa, akhirnya tidak menimbulkan hal yang sesuai dengan keinginan kita. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir di situ stimulus respon, yaitu model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Nah, itu antara stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya yaitu makna disiplin, konsep 2. Sebelum konsep 2 yaitu makna disiplin tadi. Disiplin, ada yang tahu disiplin? Bapak Ibu? Disiplin kata-kata tidak asing lagi untuk didengar di telinga kita. Disiplin mungkin banyak, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin apa saja, pasti kata-kata disiplin kaitannya dengan hal yang baik. Disiplin di sini yaitu berasal dari bahasa Latin disiplin, ya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian yang kedua, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, makna disiplin di sini yaitu dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini bisa kita terapkan pada peserta didik kita dari awal sampai akhir, dari murid peserta didik masuk kita terima sapa dengan 5S, kita sambil mengecek apakah sudah disiplin dengan atribut yang dipakai oleh peserta didik. Itu juga mencerminkan salah satu pengecekan dari awal dia masuk di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Gajah. Kalau toh mungkin kurang disiplin, bisa kita arahkan untuk disiplin baju, pakaian. Kalau memang keluar bajunya bisa segera kita masukkan. Kalau mungkin tidak mungkin hasdu atau mungkin
dasi atau mungkin yang lain, kelupaan, cuma diingatkan untuk di hari depannya atau Senin depannya kalau toh mungkin ada upacara tidak memakai dasi, cukup kita diingatkan untuk lebih disiplin lagi. Terutama juga yang telat kita utarakan biar disiplin, tidak telat untuk berangkat sekolah, sampai sini bisa jam 7 kurang. Yang kedua yaitu konsep 2, teori motivasi. Teori motivasi di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi dorongan yang menimbulkan seseorang untuk lebih baik, lebih giat, lebih sadar, mawas diri dengan tindakan-tindakan tujuan yang dilakukannya. Ada 3 kolom yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid kalau dia disiplin karena dia takut dihukum, berarti dia tidak benar-benar baik karena dia takut. Kalau disiplinnya dengan rasa ikhlas, tanggung jawab, karena dengan kesalahannya dia sendiri dan pengen berubah yang lebih baik, itu yang kita harapkan, sesuatu disiplin untuk memotivasi peserta didik agar lebih sadar ke depannya untuk memperbaiki yang lebih baik. Terus dari kolom yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi di sini ada beberapa motivasi dan contohnya. Yang kedua, kalau disiplin karena dia pengennya mendapatkan imbalan, mendapatkan reward, mendapatkan hadiah dari seseorang, itu termasuk motivasi atau dorongan prinsip. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya di situ, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi 1, 2, 3 kira-kira cocok yang mana Bapak Ibu? Dari contoh 1, 2, dan 3 motivasi ekstrinsik, dan intrinsik. Cocok ya? Betul? Yang ketiga nih, intrinsik. Jadi murid sadar betul ya apa yang dia salah, yang dia rasakan itu bersalah, dia akan memahami atau disiplin di kemudian harinya untuk merubah kebaikan hal yang salah pada waktu diingatkan, dielekti oleh Bapak Ibu guru. Mungkin dengan sadarnya dia akan berubah yang lebih baik pada hari-hari berikutnya. Jadi orang karena reward, orang karena hadiah, orang karena paksaan. Itu yang kita harapkan dari contoh motivasi di yang ketiga tadi. Lanjut yaitu yang konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas, keyakinan kelas juga kita bisa membuat atau mempraktekkan pada peserta didik kita. Di keyakinan kelas sama juga inten apa ya istilahnya? Apa Bu? Keyakinan kelas. Bahasa lainnya? Ya, Pak Bawan. Napa Pak? Keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, itu kan materi
yang lain bisa kita jabarkan, yaitu keyakinan sama juga kesepakatan kelas. Satu kelas harus kompak, kita membuat peraturan koyo opo ya, sama-sama harus kita patuhi dalam satu lingkup internal atau kelas. Yang pertama di situ yaitu ada keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara bersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Terus yang kedua, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, menurut Gosens 1998 ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Tadi motivasi yang ketiga yang kita sepakati dengan kesadarannya peserta didik untuk sadar betul dia melakukan kesalahan dan untuk merubahnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tiga itu tadi ditekankan, dikuatkan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam suatu instansi atau kelas. Jadi mungkin bisa panjenengan Bapak Ibu guru praktekkan dalam mata pelajaran panjenengan. Dalam suatu pelajaran panjenengan mungkin 2 atau 3 jam, monggo dibuat kesepakatan kelas untuk materi apa. Selama materi ini 2 atau 3 jam, ayo kita buat kesepakatan keyakinan kelas bersama-sama. Harus kita sepakati. Kalau toh ada yang melanggar, berarti tetap ada kesepakatan diapakan, juga termasuk kesepakatan bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas. Dari tadi kita bentuk keyakinan kelas, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahap pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Tahap kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Tahapan yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Jadi semuanya satu persatu tetap membuat kesepakatan kelas, terus nanti ditambahkan atau kita tulis kira-kira yang kita sepakati semuanya apa tidak. Kalau tak ada yang sama berarti satu yang ditulis. Itu contoh untuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Kira-kira contohnya kesepakatan kelas yang kita utarakan kira-kira gimana gitu? Masukannya, jawabannya dari Bapak Ibu guru. Beri contohnya Bu Alfia. Contoh saja. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau kita di dalam kelas peserta didik, kita apakan sesuai mapat kita selama mungkin durasi 2-3 jam. Mapat kita, yuk kesepakatan kelas kita harus apa? Harus ngapain untuk menyampaikan kelas? Dalam pembelajaran di kelas biasanya saya kan ada istilahnya pembelajaran bahasa Inggris itu harus disepakati. Kalau ada mapel bahasa Inggris harus membawa kamus, sehingga apabila ada anak yang tidak membawa kamus diharapkan nanti harus hafal 5 kosakata, sehingga mereka kemarin disepakati kalau tidak membawa kamus dia harus hafal 5 kosakata yang harus dihafalkan hari berikutnya. Seperti itu, kalau pengalaman saya yang kemarin seperti itu. Untuk itu
Ya, terima kasih buat Oke, itu juga benar sekali ya. Terus ya, kesepakatan tergantung kita guru mapelnya, karena kita sebagai manajer penguasa di peserta didik, karena waktu, tempat kita yang menguasai untuk menyepakati di kelas kita yang kita ajarkan sesuai mapel. Bu Alfiah tadi berarti kamus setiap mapel pelajaran bahasa Inggris, berarti peserta didik harus membawa kamus satu persatu. Dulu juga saya pernah ya, dulu pada waktu mengampu BTI tak suruh bawa juz aman semuanya. Kalau emang tidak, ya tak suruh di depan pinjem temannya membaca surat-surat pendek di depan. Karena dulu juga tak sepakati sapa sing ora nggowo ya nanti ada sanksi. Toh juz aman juga penting sekali. Uang kecil juga harganya 3.000, besar mungkin 6.000, kurang lebihnya segitu, mosok kok nggak bisa beli. Terus ada manfaatnya, positif banget kalau itu dulu materi. Contoh satu lagi mungkin kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Mulai nih, kersane bentir. Napa Bu? Jenengan mapel matematika nggih. Contoh kesempatan kelas untuk mapel matematika panjenengan selama berapa jam Bu? 2 atau 3 jam 4 dalam pertemuan tatap muka. 5. Iya. Lah, itu kesepakatan kelas saya panjenengan pripun coba pengen bersor. Kalau di kelas saya kesepakatan kelas Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya? itu biasanya dalam menghitung, karena saya pelajaran matematika, dalam menghitung itu diusahakan untuk menghitung secara manual sendiri, tidak menggunakan kalkulator seperti itu. Oh, mantap. Oke, makasih masukannya Bu Lairi. Berarti kesepakatan keyakinan kelas panjenengan mapel matematika berarti tidak boleh tidak boleh membawa kalkulator atau mungkin alat bantu lainnya HP. Jadi kalau ditebak piro tambah piro berarti langsung kesepakatan menggunakan jari. Ya, berarti semuanya harus bisa pakai IQ langsung dituju, bisa langsung menjawab dalam lirikan jari tanpa membuka atau membawa alat bantu lain yaitu HP atau kalkulator. Oke, terima kasih masukannya. Di sini ada keyakinan kelas, contoh-contoh yaitu yang pertama keyakinan kelas. Di sini ada yang pertama, saya datang tepat waktu. Ya, siswa datang tepat waktu. Jadi kekompakan dalam satu kelas disepakati siswa harus dapat atau datang tepat waktu. Kalau kurang tepat waktu ya berarti dia melanggar. Itu bisa kita sampaikan pada waktu pembelajaran kita. Saya juga sering itu masuk. Nih kamu orang datang, kok saya datang, kamu belum datang. Awas ya. Jadi kalau pergantian jam, tidak hanya jam saya, kalau jam bapak ibu guru yang lain, kalau ada bapak ibu guru jalan tunuk, kamu langsung masuk walaupun di luar. Ojo malah kedisian bapak ibu guru yang masuk, kamu yang terakhir baru masuk. Tak gitu kan biasanya. Jadi ini juga termasuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas, siswa datang harus tepat waktu. Yang kedua yaitu membaca dan doa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini mungkin sudah ada kultur budaya kita SMP Negeri Surabaya, awal sampai akhir pasti diadakan doa bersama-sama sebelum mulai pelajaran dan setelah mau pulang pelajaran. Itu juga penting sekali untuk istilahnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk kita awali dan akhiri dengan doa. Semoga ilmu yang didapat oleh peserta didik yang kita sampaikan Bapak Ibu Guru itu juga mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Yang ketiga yaitu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ini juga kesepakatan kelas juga, keyakinan kelas, karena piket juga harus berjalan dengan lancar. Nah, untuk piket malah saya punya ide. Biasanya piket itu kan dikerjakan pada pagi hari. Nah, pagi hari juga biasanya tidak maksimal karena ada datang mungkin jam 7 itu sudah bel, otomatis dia tidak piket, orang nyapu, orang bantu temennya. Nah, punya inisiatif, mungkin kesepakatan kelas bareng-bareng, keyakinan kelas bareng-bareng. Kalau mungkin ini contoh dari Kamis, betul ya? Kamis setelah pulang berarti yang piket hari Jumat itu bisa membersihkan dulu di kelasnya sampai bersih. Nanti Jumat paginya sudah bersih, tidak usah menyapu. 5, dilarang mencontek saat ulangan. Terus yang keenam yaitu berperilaku dan bertutur kata yang sopan serta saling menghargai dengan sesama temannya. Ya, dari 6 itu contoh untuk keyakinan dan kesepakatan kelas bisa panjenengan contohkan di kelas sesuai mapel panjenengan. Ngerti ya? Itu tadi sudah saya sampaikan dari 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya konsep yang keempat, 5, dan 6 bisa disampaikan oleh teman saya, CGP saya, sama-sama angkatan 10, oleh Pak Yudi Lesmana SPD. Monggo Pak Yudi Lesmana SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya terima kasih sekali. Betul ya? Terima kasih Pak Agung. Tadi sudah dibuka dengan Pak Agung, saya langsung melanjutkan saja. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan waktu karena kegiatan ini dilakukan siang hari. Semoga saja ini nanti masih bisa berjalan dengan penuh konsentrasi. Gitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, kelihatannya kan sudah mulai capek ya, gelisah. Saya melakukan satu kegiatan dulu ya sebagai bentuk untuk mengetes tingkat konsentrasi saja. Nanti akan ada instruksi dari saya ketika saya bilang tepuk 1, berarti Bapak Ibu melakukan 1 kali tepuk diikuti kata yes. Tangannya harus gini ya. Yes. Terus kalau saya memberikan instruksi tepuk 2, berarti Bapak Ibu tepuk 2 kali dan diikuti oke. Pertama yes, 2 oke. Dan kalau saya menyampaikan tepuk 3, berarti tepuk 3 kali diikuti kata semangat. Kita coba ya Bapak Ibu. Oke. Nanti yang salah berarti kurang konsentrasi. Tepuk 1. Yes-nya semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, kelihatan sudah mulai muncul konsentrasinya. Kita lanjutkan saja untuk konsen 4, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tentunya bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, terus kesenangan dan penguasaan. Dari 5. Jadi setiap kita itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan tersebut. Ketika siswa atau murid kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan yang melanggar peraturan itu, biasanya dikarenakan bahwa siswa tersebut telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi ketika ada siswa melanggar peraturan, biasanya pemicunya adalah adanya kebutuhan dasar dia di antara 5 itu yang tidak terpenuhi. Kalau dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar kesenangan, biasanya dia jahil ke temannya karena dia juga pengen membuat temannya tidak nyaman. Itu bisa saja. Ada gambaran ya Bapak Ibu? Lanjut. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan
bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi atau perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima orang lain. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung di dalamnya. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan seseorang dengan kekuatannya untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ia sangat ingin menjadi pemimpin dan suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Juga akan merasa kecewa jika melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertindak laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Lanjut. Nah, itu tadi 5 kebutuhan saya tegaskan kembali. Jadi ketika ada siswa yang kita jumpai di sekolah melakukan suatu pelanggaran, kita harus ingat bahwa kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh dirinya, dan nanti kita bisa bantu supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi menurut mereka dan permasalahannya bisa terselesaikan. Peran guru adalah mencari tahu dulu latar belakangnya, karena biasanya anak-anak yang seperti itu atau bermasalah, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti yang saya sampaikan tadi. Jangankan anak-anak, kita juga sebagai orang dewasa, jika ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kita juga akan merasa gelisah. Itu semoga saja tidak terjadi pada hari ini dan saat ini. Ekspresi tadi sudah. Konsep kelima, 5 posisi kontrol. Lanjut, dalam hal ini saya akan mencoba menyampaikan posisi yang bisa kita pilih sebagai guru atau pendidik untuk bersikap kepada siswa. Program yang dikembangkan dalam penerapan disiplin positif dengan tujuan agar kita sebagai pendidik dapat mengenali diri kita sendiri. Nah, 5 posisi kontrol itu, yang pertama sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu guru pernah menghukum murid atau siswa-siswinya? Saya yakin pernah Terus membuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman. Yang kelima manajer. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Kira-kira kalau disuruh milih yang mana? Spontan saja. Teman. Oke, untuk menjawabnya kita akan review ke slide berikutnya lebih. Nah, ini ada satu video posisi kontrol guru. Bisa kita saksikan sebentar nih.
Bagaimana sikap guru ketika menjumpai ada siswa yang terlambat? Mengingatkan kita pada siapa? Gurunya kayaknya kita ambisi. Itu peran yang pertama ya. Ini peran yang kedua. Skenario-nya hampir sama tapi responnya berbeda. Pemerannya masih sama nih. Sinten, Bu? Ini kan udah undangan juga. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Bisa kan? Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi yang ketiga. Naren, Selamat yuk. wah sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Tapi saya iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya peran sebagai pemantau yang diperankan oleh ibu guru dalam video tersebut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ahmad Rozikin yang terlambat. Kita harus paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren,
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren buat kita alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang Kira-kira setelah melihat 5 posisi guru tadi, kira-kira lebih memilih yang mana Bapak Ibu? Tetap teman atau berpindah ke manajer? Manajer ya. Kalau penghukum, ya, itu saya lanjutkan. Biasanya bernada tinggi atau menghardik, menunjuk, berkaca pinggang dan bentak. Dampaknya adalah siswa menjadi pendiam, bisa muncul dendam, benci, dan tidak suka dengan guru. Hukuman berupa psikis maupun fisik itu tentunya akan menjadi pengalaman buruk bagi siswa dan akan sulit hilang. Lanjut, kalau membuat merasa bersalah biasanya menggunakan suara lembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid. Masih ada sisi negatifnya. Dampaknya biasanya murid merasa gagal dan rendah diri serta cenderung menarik diri dari lingkungan. Untuk yang sebagai teman, suaranya ramah, akrab, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, murid merasa aman dan nyaman. Namun dampaknya murid akan bergantung pada satu orang saja yang dianggap sebagai teman, kurang mandiri dan tidak dapat berpikir untuk mencari solusi bagi dirinya. Sebagai pemantau, suara datar, tidak emosi, serta tidak bernada tinggi sesuai dengan peraturan dan konsekuensi di sekolah. Memantau saat menerima sanksi, dampaknya murid akan memikirkan hadiah dan konsekuensinya tanpa memikirkan hal baik yang ingin dia tuju. Sebagai manajer, suara netral, tidak emosi, tidak bernada tinggi, mengajukan pertanyaan untuk membuka pikiran murid, membimbing memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya, murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira apa yang bisa kita pilih? Tentunya manajer, karena dirasa paling ideal. Yang pertama, memberikan solusi, memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanggung jawab, tidak berdampak buruk, maksudnya tidak mengalami sakit hati atau pengalaman buruk serta putus asa, sehingga dapat membangkitkan siswa untuk berubah menjadi lebih baik lagi serta mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Ini konsep yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Dikembangkan oleh Dian Gosen, berasal dari teori kontrol Dr. William. Merupakan proses dialog antar guru atau orang tua bersama murid agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Hampir sama dengan kegiatan konsultasi atau konseling, tapi dalam segitiga restitusi ini ada beberapa hal yang berbeda. Karena menitik pada posisi kontrol guru sebagai manajer, seperti yang telah kita sepakati tadi Bapak Ibu, aspek yang dikembangkan murid adalah aspek intrinsik, sehingga penanaman nilai kebijakan akan tumbuh
dan menjadi kebiasaan-kebiasaan sehingga tumbuh karakter yang baik. Yang pertama yang dilakukan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, tindakan mengkritik kesalahan siswa saat siswa mengalami identitas gagal. Pernyataannya, suatu kesalahan adalah hal yang wajar karena manusia tentunya pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna dan kita bisa memperbaiki masalah yang kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu serta mengenali tujuan murid dan kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan. Pernyataannya, kamu bisa saja melakukan hal gegabah lebih dari ini, lebih dari masalah yang dia lakukan, atau kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah divalidasi dan stabil, maka siap dikaitkan dengan keyakinan dengan tindakan yang salah atau keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat dan disepakati yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik Agung tadi. Pernyataannya bisa digunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran ideal kelas menurutmu, serta kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita lihat video lagi, kalau ini pendek videonya. Pengaplikasian segitiga restitusi ketika ada siswa bermasalah. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang membuka. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bertanggung dia depan teman lain. Oh gitu. Pasti kamu. Nah, ini pernyataan validasi tindakan yang salah. Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting Bapak. Untuk kalau tidak begitu kabar, hanya itu saja. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang menakutkan itu. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan Islam atau itu kamu. Nah, ini proses menanyakan keyakinan. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat mencintai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, betul. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil pikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Ya, karena saya proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga, bersahabat. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, segitiga restitusi ini bisa Bapak Ibu guru aplikasikan ketika ada siswa yang bermasalah di sekolah atau di kelas. Yang perlu diingat, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal tadi. Kesediaan untuk memperbaiki permasalahan, pemecahan masalah harus relevan. Adanya usaha untuk memperbaiki masalah, perlu menanyakan waktu kapan akan mulai memperbaiki masalah tersebut.
Dengan memahami segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai guru atau pendidik dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada 3 yang sebelumnya 3 poin lainnya sudah disampaikan oleh Pak Taufik Agung. Kesimpulannya adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah butuh proses yang melibatkan berbagai pihak di sekolah. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau dilakukan sendiri. Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, demi anak kita, demi bangsa kita. Mari kita sama-sama saling belajar memposisikan diri kita, saling belajar memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Mudah-mudahan usaha kita untuk berproses menjadi lebih lagi dapat membawa dampak yang positif untuk murid serta bagi bangsa Indonesia, yang bermuara pada mengantarkan murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif yang saya dan Pak Taufik Agung bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Harapannya nanti ke depan kita bisa berkolaborasi untuk mengimplementasikan budaya positif tersebut di sekolah kita dengan tujuan untuk membuat murid yang nanti bisa berkembang secara optimal sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing dan menjadikan murid merdeka. Begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari Ibu Zubaidah selaku wakil keseluruhan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan ini, Bapak Ibu pembantu pimpinan serta Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.